pajak. Saya pernah lah itu juga takut keluar dari gang. Betul. Itu mungkin sekitar tahun 92 gitu. Itu masih ada Bang, razia sepeda. Razia Peneng tuh. Nah, ya. Nah, ini keluar Peneng. Jangan keluar gang kata kawan-kawan. Ya, betul. Ada razia sepeda di depan. Itu kalau nggak salah bayarnya 200 sampai 500 rupiah. Betul. Pak. Bang, ya ternyata setelah saya upload video itu ada ada yang nyinyir juga. Jangan-jangan kau tak punya sepeda kali gitu nih. Maka kau nyinyir orang yang sepeda. Iya. Maksud saya gini Bang. Maksud saya gini. Ketika pakai sepeda, kita harus menghargai sesama kan. Betul. Ya kan? Sesama pengguna jalan. Supaya semuanya bisa tetap saling menjaga keselamatan ketika menggunakan jalan raya. Ya. Gitu. Betul. BTW ini sepeda mau dipajakin gimana ceritanya nih Bang? Nah, ini sangat seru nih Pak Am. Tapi sebenarnya kalau masalah pajak ya sepeda ini bukan perkara baru. Iya kan? Dari zaman dulu kan sebenarnya pajak sepeda itu udah ada, terutama untuk generasi 80 sampai 90. Saya masih ingat nih. Betul. Mungkin juga udah sebelumnya udah dipajakin kan? Betul. Nah, karena selain sepeda juga kan kita masih ingat juga tuh TV kita nonton. TV nonton pun kita masih kena iuran. Kami sekeluarga pernah sembunyi gara-gara ada yang iuran TV orang TVRI kan? Oh iya. Berarti Pak Am termasuk mampu karena TV berwarna. Kalau saya TV yang di depan itu TV warna putih yang ada hordennya tuh yang iya. Kalau saya masih ketemu loh TV itu. Masih keluar biasa itu keren tuh. Dan itu ada di tempat datuknya saya. Mau saya bawa ke rumah nanti. Itu warisan. Itu antik banget itu. Nah, berarti pajak sepeda ini sebenarnya bukan barang baru. Bukan barang baru. Ya, bukan barang baru. Nah, ini memang suatu hal yang sangat menarik gitu kan. Kenapa ribut kemarin? Saya juga nggak tahu gitu kan kok. Masalahnya kenapa kalau cuma pajak berapa sih gitu loh. Karena gitu kan. Anda motor bayar. Iya. Kan? Mobil kalau mau beli bayar. Sepeda sekarang mahal loh harganya. Berarti kan mampu tuh beli itu. Itu masalahnya. Brompton itu berapa itu? Betul Bang Am. Nah, cuman kan sebenarnya tadi kan langsung dikeleskan oleh Kementerian gitu kan? Perhubungan. Yang berstatement itu Dirjen Perhubungan Darat. Nah, kan langsung dikeleskan bahwa itu sebenarnya tidak munculkan masalah pajak, cuman pengaturan penggunaan sepeda di jalan. Nah, dikeleskannya seperti itu. Cuman gitu kan, walaupun istilahnya itu nggak apa-apa orang cuma baru wacana, ya nggak apa-apa kan kayak gitu. Kalaupun sebenarnya dipajakin masalah nggak? Kalau saya sih bukan masalah gitu, bukan masalah sih, intinya bukan masalah. Karena kalau kita lihat gitu ya, negara-negara luar pun gitu kan sudah mengenakan pajak sepeda. Tapi kalau yang saya baca malah misalnya kayak di Amerika ataupun di negara-negara yang besar, justru yang pakai sepeda bike to work dia dapat subsidi dari pemerintah per sekian kilometer dapat 0, sekian dolar gitu, bukan malah dipajakin. Cuman itu ada di beberapa wilayah di negara bagian Amerika. Gitu. Ada juga yang di beberapa negara bagian Amerika bayar pajak. Tetap bayar pajak. Iya. Sepedanya. Jadi kalau mau dapat informasi tadi itu Pak Am gitu kan, kita harus menyeluruh dulu nih. Jangan cuma Amerika gitu kan. Tapi sebenarnya ada bagian Amerika juga yang mengenakan pajak. Cuman ada aturannya yang dikenakan pajak. Jadi kalau saya contoh, misalnya di beberapa negara bagian Amerika sana itu ada yang kena pajak kalau bannya, lingkar bannya tuh 20 inch ke atas. Brompton tuh berapa lingkar sepeda? Dia bisa 16, bisa 20. Nah, kalau nggak kena dong dia? Brompton kena dari harganya. Dari barang mewahnya. Dari barang mewahnya. Jadi ada dari harganya tuh yang bisa dikenakan dia. Kayak gitu. Nah, jadi memang harus ada, kalau kena pajak kemarin itu harus dibuat aturannya lagi. Jadi makanya kalau beli sepeda gitu kan sekarang kalau selama ini kita nggak tahu nih penggunaan sepeda ini akan jadi apa kan kayak gitu. Nah kan seperti itu gitu Pak. Sekarang sepeda paling murah di jalan kita lihat berapa sih? Lumayan tuh, ya kan? Iya ya. Nah untuk peredaran untuk kita mengantisipasi gitu kan dengan semaraknya orang bersepeda, kita juga jangan sampai seperti di China gitu kan, akhirnya sepeda-sepeda yang tidak terpakai bekas-bekas tuh berhamburan. Nah, itu juga jangan. Ini fenomena sepeda yang rame kekal nggak kira-kira Bang?
Apa? Kekal nggak kira-kira? Kalau saya sih berharap sih kekal. Kalau saya berharap sih kekal. Iya kan asik juga ya kayaknya kalau misalnya orang sudah terbiasa bike to work, ya kan. Jadi jalan-jalan yang biasanya kita ngerasa jalan ini udah kecil, betul. Karena orang udah rame bersepeda, jalannya jadi besar lagi gitu. Karena juga yang pasti utama kita adalah membantu ya kalau kita tentang bumi Earth lah istilahnya gitu kan. Dan kemarin di pandemi saja gitu di 3 bulan itu udara di lingkarannya bumi di gravitasi di atas segala macam udaranya itu kelihatan langsung bersih bener. Bersih gitu dari polusi kendaraan bermotor segala macam. Itu semua dunia berlalu. Jakarta sepi. Iya gitu, ngakuin. Kota-kota besar jadi sepi di jalan-jalan raya. Kayak Jakarta sekarang kalau foto dari atas gitu kan, itu udah bukan berkabut lagi, bukan kabut asap lagi, udah terang. Itu sebenarnya juga masyarakat seneng kayak gitu. Nah cuman tadi gitu kan, jangan sampai juga sepeda ini udah semarak, baru dibuat aturan yang istilahnya membatasi. Kan itu seperti itu. Sebenarnya dari sekarang regulasi juga harus diperhatikan. Iya, pemerintah harus tanggap. Soal ramenya orang bersepeda, artinya aturan-aturan itu harus semakin maksudnya bukan diperketat, tapi dipersiapkan sesiap mungkin. Betul. Agar misalnya jalur sepeda yang mana, agar tidak ada lagi benturan-benturan antara pengguna sepeda motor, pengguna mobil dengan pengguna sepeda. Betul. Gitu. Nah ini saya juga semoga tidak terjadi nih. Saya takutnya juga kayak kita contoh Jakarta. Jakarta kalau ini dimunculkan, ini beca belum muncul nih. Kalau beca nanti ada lagi jalan lagi gitu kan, kan masuk sepeda juga nih kan, roda 3 kan, roda 3 kan sepeda juga posisinya gitu kan, dia tenaga manusia juga istilahnya gitu kan. Nah kalau ini dibiarkan juga gitu kan, ya akhirnya beca pun bisa masuk ke jalur-jalur utama kayak gitu. Nah ini yang perlu juga menjadi perhatian dari pemerintah. Gitu Pak. Harus tanggap benar-benar nih, harus mempersiapkan regulasinya. Siapa tahu memang pandemi ini merubah kebiasaan orang-orang yang biasanya menggunakan kendaraan bermesin, akhirnya pindah. Iya, betul. Nah, ini yang kita harapkan juga. Tadi berkali kalau pajak gitu kan. Kalau pajak kan setahun tuh, dulu tuh saya ingat cuman ya paling pernah beli stiker tuh 200 sampai 500 perak setahun. Iya. Gitu doang. Kan pajak saya pernah lah itu juga takut keluar dari gang. Betul. Itu mungkin sekitar tahun 92 gitu. Itu masih ada Bang, Razia sepeda. Razia Peneng tuh. Nah, namanya. Nah, ini keluar Peneng. Jangan keluar gang kata kawan-kawan. Ya, betul. Ada razia sepeda di depan. Itu kalau nggak salah bayarnya 200 sampai 500 rupiah gitu kan. Pada saat itu kan gede 200 500 untuk ukuran kita yang masih anak-anak kecil kan itu nggak ada duit. Bisa berkali jajan. Bubur aja 50 rupiah. Nah, kayak gitu. Tapi kan kita lihat kan setahun. Kayak gitu kan. Jadi istilahnya kalau saya gitu kan, kapan lagi sih juga para pesepeda gitu kan yang punya sepeda gitu kan bisa untuk istilahnya kapan lagi kita bantu negara kan kayak gitu. Iya kan? Nah, berbuatlah untuk negaramu kan kayak gitu tuh. Dari bayar pajak istilahnya. Walaupun dari bayar pajak sepeda. Orang pajak gitu kan. Sepeda memang udah mahal sih sekarang. Iya kan? Kalau sepeda biasa aja ujung-ujungnya jadi gengsi-gengsian juga tuh. Betul. Sepeda yang biasa harganya berapa emang? Ya dari sekarang sih bervariasi mulai dari 1 juta atau ada 1 jutaan, 1, 2, 1, 3, sampai dengan puluhan sampai ratusan juta tuh ada sepeda. Ya Allah. Yang ratusan juta masih ngengkol juga? Masih ngengkol. Kayak gitu. Jadi ini bukan akhirnya cerita gengsi nih kalau masalah hobi nih ya. Iya. Nah, karena juga ada semacam klaster kayak gitu, semacam klaster. Kalau kita ngumpul-ngumpul kayak gitu tuh, nah tadi ada yang ngomong tentang klaster segala macam. Ada rental juga ya saya dengar sekarang. Ada rental. Berarti bisnis sepeda jadi menjanjikan sekarang ini. Sangat menjanjikan. Hampir 10 lebih rental sepeda yang ada di Pontianak saat ini. Sekarang udah ada 10 rental. Ada 10 rental lebih malah saya bilang. Itu jangan-jangan yang di jalan banyak orang yang rental kali. Oh itu pasti sebagian mayoritas banyak yang rental sepeda. Gimana cara kita bisa tahu itu sepeda rental apa bukan? Oh gampang gitu kan. Kalau barang rentalan. Aduh, jatuh kopi kita. Siap. Ini kopinya Bang Aryo. Liberika. Oke, siap. Ini bisa didapatkan di Shopee ya. Nama produknya Belanja Pasar di toko Aryo Sabrang di Shopee. Ya. Nanti kita kirim. Oke, nah paham gitu kan. Kalau tadi kita bicara gitu kan, kalau memang dia sewa gitu kan, dia tahu kalau di seragam sepedanya sama gitu kan, itu pasti posisinya itu pasti rentalan.
Oh gitu. Lalu juga kalau dia bawa sepedanya ada yang sadelnya pendek gitu kan, ada yang tinggi, terus dia juga ganti giginya itu terbatas, itu pasti rental. Kalau gitu ya? Iya, karena kalau rental kan biasanya dia membatasi giginya biar nggak dimain-mainkan, naik turun banyak kayak gitu. Bisa dibatas-batasi ya? Bisa dibatasi, bisa diatur. Jadi, Bang, ini yang pastinya saya selalu menekankan tingkat keselamatan sih. Saya komplainnya kan perhatiannya ke situ. Ya. Keresahan saya adalah masalah tingkat keselamatan agar si pengguna sepeda tidak semau-maunya. Betul. Makanya judul saya yang kemarin juga gitu. Woi, sepedaan jangan semau-maunya. Betul. Nah, kan gitu. Ya. Nah, ini kayak di malam hari segala macam sepeda jangan sampai gini bang, pemandangan di malam hari ketika kita pakai motor, pakai helm yang ditutup, atau pakai mobil dengan kaca yang gelap, ini kan sangat terbatas sekali. Betul. Ya? Apalagi untuk mobil-mobil yang ada di Pontianak, karena tidak aturan itu tidak begitu ditegakkan. Oh betul. Ada yang 40%, ada yang 60%, ada yang 80% karena mau digunakan sebagai mobil selingkuh. Jadi ada cluster kan, ada cluster. Di band ada cluster juga kan. Jadi kalau malam itu terbatas sekali penglihatannya. Nah, betul kan. Sepeda harus berhati-hati juga. Betul. Kan? Sama Pam. Jadi sebenarnya juga gini Bang Am ya. Posisinya kalau sepeda itu sebenarnya juga ada regulasi aturan. Ketika jalan malam gitu kan, jangan lupa. Memang seperti pelari lah, naik tram atau pelari malam itu dia harus punya sinyal-sinyal mungkin dari baju, dari bajunya, dari baju terus terang, glowing in the dark, bisa atau spotlight tadi ya, bahan spotlight itu bisa. Lalu juga lampu, lampu depan pun bisa atau lampu belakang sebagai kayak mata kucing sederhana tuh harus ada. Kayak gitu. Nah itu yang memang harus dilakukan. Kita ini bukan masalah ya mobil dong, hati-hati, bukan masalah itu. Kalau udah ketabrak kita bukan masalah siapa yang salah, yang sakitnya siapa gitu. Betul. Supaya tidak terjadi sakit-sakit seperti itu, patah kaki, patah tangan. Ya. Kalau masalah itu ada baiknya si sepeda juga menjaga kehati-hatian. Kan juga begitu. Makanya lu itu untuk bersama. Itu pasti, karena jangan juga mentang-mentang sepeda tadi kan, emang apa gitu kan, lebih galak gitu kan, lebih galak sepeda, kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang galak gitu. Nah ini yang juga harus sama-sama juga diakui, ya harus kita sama-sama edukasi tentang bersepeda itu harus dipahami dulu kawan-kawan. Jadi sama, waktu kita mau naik motor, waktu kita pingin mobil, kita harus belajar dulu kan, ada teorinya. Kalau mau ketemu keluarga apa segala harus seperti apa, lampu merah harus berhenti apa segala macam, kalau ada konvoy harus kayak gimana, kita juga harus paham. Nah ini paham yang memang harus kita edukasi dari obrolan kita yang kemarin tuh. Sedikit mengedukasi itu para pesepeda. Walaupun bunyinya seolah-olah kita marah aja. Kita marah gitu. Tapi istilahnya kita memberitahukan ke mereka bahwa tidak ada kekhawatiran orang-orang pengguna jalan yang lainnya yang harus diketahui oleh seorang pengguna sepeda. Betul. Iya, walaupun memang betul bahwa kalau sudah ada regulasi gitu kan, dari transportasi di jalan raya itu diantaranya dari mulai pejalan kaki, pesepeda, motor, kendaraan mobil kayak gitu. Itu sudah ada regulasinya. Nah sekarang yang pingin diwacanakan tadi kan sepeda yang diutamakan. Nah sekarang kan juga belajarnya itu kan ke luar negeri juga nih, yang notabene sebagai percontohan, yang negara-negara yang punya sepeda yang lumayan, yang berhasil, sudah dilakukan percontohan. Nah ini akan dibawa ke Indonesia. Ya misalnya pemerintah siapin tempat parkir sepeda. Betul, sederhana. Mall siapkan tempat parkir sepeda. Fasum tadi ya, Fasum. Juga tempat keramaian. Taman-taman. Nah kalau diperhatikan sekarang gitu kan, adakah parkir sepeda yang sudah disediakan regulasi? Nggak ada. Belum ada. Sama. Yang buat pesepeda rental nih, gitu kan? Ini juga tantangan juga, siapin dulu gitu loh. Keamanannya juga ya. Jangan sampai rental sepedanya dinaikin ke pickup, terus lari ke Kalimantan Tengah. Ini kayak gitu tuh. Nah, ini memang kalau di luar sendiri kan rentalnya itu ada semacam, pertama ada batasan waktu. Memang sudah teknologi, sudah bermain teknologi. Jadi kalau sudah waktunya habis dia nge-lock. Dia sedang nge-lock. Jadi nggak bisa digoes lagi. Nah kayak gitu Pak. Sampai seperti itunya di luar. Siapin pelacak juga buat keamanan. Dan juga memang jalur pesepeda sudah jelas. Nah kalau kita kan
ya tadi gitu, jalur sepeda kita kan masih belum kuning-kuning lah. Bersama-sama lah dengan pengguna jalan lainnya, gitu kan. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Seperti itu, Pak Am. Nah, saya mau buka bengkel sepeda di sini. Kayaknya bisnis bengkel sepeda cukup menjanjikan. Cuma ganti pentilnya aja ngantri. Iya, betul. Sekarang udah ngantri, Bang. Dulu cuma istilahnya kita bisa nunggu, Bang, Pak, gitu kan. Ini mau style gear gitu kan. Oh, oke, ntar ya, gitu kan. Dah, setengah jam baru selesai. Sekarang taruh dulu ya. 3 hari nanti balik lagi. Mbak, sombong sekali bengkel sepeda. Ada buka bengkel sepeda habis ini. Oke, terima kasih Bang Aryo. Siap. Sampai ketemu lagi nanti. Kopinya jangan lupa ya, buat kalian yang ada di luar bisa order di Shopee. Kopi belanja pasar, Biberi Liberica. Bisa langsung order di sana ya. Ya, terima kasih. Thank you, Bang. Terima kasih semua. Salam.